Oke, puji Tuhan. Saudaraku sekalian, kita bersyukur kalau Tuhan itu sangat amat baik. Amin. Ya, dan saya rindu sekali ya kita boleh dengan sangat antusias ya kita menyambut kebenaran firman Tuhan, kita menerima kebenaran firman Tuhan. Dan saudaraku sekalian, saya rindu supaya kita sungguh-sungguh boleh datang kepada Tuhan ya dengan hati yang percaya dan kita tahu bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan sesuatu bagi kita di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Hey, ya saya akan kembali melanjutkan khotbah saya seri minggu lalu yaitu kesetiaan yang teruji. Dan saudaraku sekali, minggu lalu kita telah bicara poin yang pertama, saya review sebentar ya. Ya, saya review minggu lalu, saudaraku sekalian, kita belajar dan minggu lalu kita tahu bahwa kesetiaan itu adalah sebuah hal yang sangat berharga. Kesetiaan adalah satu hal yang sangat luar biasa dan mengandung kekuatan yang sangat besar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah saudaraku sekalian, ya minggu lalu kita belajar seturut dengan pengajaran Alkitab dikatakan bahwa kesetiaan adalah kita terus menerus setia baik ya. Hal-hal yang kita lakukan itu maksudnya kita setia dalam berbagai hal yang baik, yang terlihat atau yang tidak terlihat. Artinya kita setia terus-menerus melakukan sesuatu baik dilihat oleh orang atau tidak dilihat oleh orang. Saudaraku sekalian, karena ada banyak orang mereka bisa setia melakukan sesuatu ya bagi Tuhan atau bagi orang lain ketika hal itu terlihat dan dilihat oleh orang. Tapi saudaraku sekalian, ketika tidak ada orang melihat apapun yang dia lakukan, kadang-kadang banyak orang tidak bisa setia. Artinya dia tidak bisa terus-menerus melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena mungkin tidak terlihat. Nah saudaraku sekalian, ketika kita bicara tentang kesetiaan, kita menemukan bahwa di dalam kesetiaan tersebut terkandung apa yang disebut dengan integritas. Karena kalau kita setia, kita mesti terus-menerus melakukan sesuatu, baik orang lihat atau enggak ada orang lihat. Ya, jadi kalau kita memperhatikan di dalam kontennya itu adalah integritas. Adalah sesuatu yang ya kita mesti terus-menerus melakukannya sesuai dengan kita punya komitmen. Itu kesetiaan. Nah, selain itu saudaraku sekalian, minggu lalu kita telah belajar bahwa kesetiaan itu merupakan salah satu buah roh. Ya, dan namanya buah berarti bisa dimakan, bisa dinikmati, berarti bisa dirasakan. Oleh sebab itu kesetiaan disebut buah roh. Kesetiaan seseorang bisa dirasakan oleh orang lain bisa tahu, oh ini pribadi ini orang nih, si A nih, si B, si C, dia setia. Kenapa kita tahu dia setia? Karena kesetiaannya itu bisa kita rasakan, kesetiaannya itu terlihat. Jadi buah kesetiaannya itu bisa kita rasakan. Jadi kita tahu bahwa ini orang ini setia. Saudaraku sekalian, ini menjadi satu hal yang sangat menarik. Karena ketika kita berbicara mengenai kesetiaan yang teruji, ada 3 prinsip yang perlu kita mengerti dan kita pelajari. Ya, minggu lalu kita telah pelajari poin yang pertama atau prinsip pertama, itu bahwa kesetiaan itu harus dibuktikan dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin mereka. Jadi dengan kata lain saudaraku sekalian, saudara setia atau enggak, tergantung bagaimana hamba Tuhan, pendeta saudara, gembala saudara, atau pemimpin kelompok sel saudara, atau bos saudara, manajer saudara yang mengatakan, benar nih anakmu, nih orang nih setia. Harus pemimpin ya yang mengatakan. Ya. Nah itu prinsip pertama dan hari ini kita akan belajar prinsip kedua dan prinsip yang ketiga saudara. Ya, dan kita akan mulai dengan prinsip yang kedua yaitu kesetiaan yang teruji. Prinsip yang keduanya adalah kesetiaan itu harus bisa bertahan sampai akhir. Ya, kesetiaan harus bisa bertahan sampai akhir. Kita mulai dengan firman Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca, tapi saya hanya akan baca di ayat ke-20 dan 22. Ya, minggu lalu kita baca satu perikop penuh, tapi minggu ini kita mulai dengan ayat 20-22. Injil Matius 25, 20 dan 22. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang
dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Kita lompat ke ayat ke-22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Amin. Saudaraku sekalian, hamba yang diberikan 5 dan 2 talenta, ya, kita lihat mereka berhasil menggandakan, mereka berhasil untuk memultiply yang dipercayakan kepada mereka. Hamba yang menerima 5 talenta, mereka bisa menghasilkan 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta juga menghasilkan 2 talenta. Nah saudaraku sekalian, kalau kita memperhatikan apapun yang mereka lakukan, ada hal yang sangat menarik saudaraku sekalian. Kenapa? Kedua hamba yang menerima talenta bisa memaksimalkan talenta yang dipercayakan kepada mereka karena kedua hamba tersebut itu bertekun menjalankan talenta yang dipercayakan kepada mereka. Ya, mereka dengan bertekun menjalankan talenta yang dipercayakan tuannya kepada mereka terus menerus. Sampai kapan? Sampai ketika mereka mendengar bahwa tuannya itu telah kembali. Memang Alkitab tidak mengatakan berapa lama tuannya itu pergi. Tetapi saya percaya saudaraku sekalian, tuannya itu tidak pergi beberapa bulan. Tapi pergi untuk satu waktu yang lama. Sehingga kedua hamba yang dipercayakan 5 dan 2 talenta itu bisa bekerja dan terus bekerja. Dan saudaraku sekalian, ketika dia mendengar bahwa tuannya itu telah kembali, lalu mereka dengan senang, dengan bangga, mereka membawa hasil yang mereka peroleh, lalu mereka serahkan kembali kepada tuannya. Mereka menyerahkan hasil mereka. Ada pelajaran yang menarik di sini, saudaraku sekalian. Kedua hamba yang menerima 5 dan 2 talenta itu bisa menghasilkan laba 5 dan 2 talenta, itu menunjukkan bahwa kesetiaan mereka itu luar biasa. Setia dengan apa yang dipercayakan kepada mereka itu luar biasa. Dan kesetiaan mereka itu tidak tergoyahkan. Dengan kata lain saudaraku sekalian, ya kesetiaan mereka itu bertahan sampai akhir. Mereka bekerja. Saudaraku sekalian, saya percaya bahwa tidak mudah. Mereka bisa menghasilkan 5 dan 2 talenta. Mungkin ketika mereka bekerja, mereka berhasil menghasilkan 2 talenta, mungkin ya 5 talenta. Ketika menghasilkan 2 talenta, mereka merasa ini hal yang sangat luar biasa. Tetapi tiba-tiba mereka rugi. Waduh, 5 talenta yang dipercayakan, menjadi 4. Saudaraku sekalian, ketika menjadi 4, mereka tidak menyerah. Mereka tidak mundur. Tapi apa yang dilakukan? Mereka terus bertekun. Dan saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Singkat cerita, berbagai proses tantangan mereka hadapi, tapi mereka berhasil melaluinya. Mereka terus bertahan untuk bekerja, mereka tidak pernah menyerah. Dan akhirnya mereka bisa menghasilkan laba 5 dan 2 talenta. Saudaraku sekalian, ini perikop yang sangat menarik. Apabila kita belajar tentang kesetiaan, maka kesetiaan yang disebut kesetiaan yang sesungguhnya, yang harus kita mengerti adalah kesetiaan yang bisa bertahan sampai akhir. Kalau sebuah kesetiaan tidak bisa bertahan sampai akhir, itu tidak bisa disebut setia. Seorang suami bisa setia sampai akhir, hidup bersama dengan istrinya. Atau sebaliknya, seorang istri bisa hidup sampai akhir bersama dengan suaminya. Itu karena itu baru disebut dengan setia. Saudaraku sekalian, ini menjadi satu hal yang harus kita perhatikan dengan baik. Saya berikan contoh yang sederhana. Salah satu pribadi terlepas dari keilahiannya, yaitu Yesus. Jadi kita berbicara dengan konteks di luar keilahian Tuhan Yesus.
Saudaraku sekalian, maksudnya di luar keilahiannya sebagai Tuhan, ya. Yesus ketika dia diutus ke dunia ini dengan sangat jelas bahwa Bapa memberikan dia tugas pelayanan yang sangat jelas. Sangat clear bahwa dia harus menjadi juru selamat bagi umat manusia. Ini amanah, ini tugas yang diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus. Perhatikan saudaraku sekalian. Satu kalimat ini yang saya khotbahkan kalau tidak salah di Jumat Agung, it did finish, telah selesai. Ketika Yesus mengucapkan, it did finish, sudah selesai. Artinya apa? Artinya Yesus telah menyelesaikan semua yang ditugaskan, yang telah ditetapkan bagi dia di dalam kehidupannya. Yang menarik adalah proses ketika Yesus ditetapkan sebagai juru selamat, dia lahir di dunia sebagai manusia biasa dan prosesnya sesungguhnya terjadi, penggenapan yang sebenarnya itu terjadi adalah saat dia ditangkap, saudaraku. Perhatikan, Yesus harus menderita sengsara. Sebuah penderitaan dan sebuah kesengsaraan yang tidak pernah ada sebelumnya. Yesus, dia harus melalui step by step, satu langkah demi satu langkah, rasa sakit, ya, semua hinaan, semua pelecehan, semua kesengsaraan, step by step. Dan dia harus melaluinya sampai kapan? Sampai dia mati. Tetapi apa yang terjadi? Semuanya Yesus jalani. Kita bisa melihat bagaimana Yesus itu setia sampai mati. Dia bertahan sampai akhir, sampai dia menggenapi kehendak dan rencana Bapa atas dia. Ini adalah perkara yang saya sebut luar biasa. Saudara perlu mulai membayangkan untuk bisa setia. Dan kesetiaan kita itu memang harus teruji. Dan untuk teruji, ya, kesetiaan itu harus bisa bertahan sampai akhir. Saudaraku sekalian, Yesus sempat berdoa di Taman Getsemani. Seperti dia bargain sama Tuhan, kalau mungkin cawan ini berlalu daripadaku. Tapi kalau aku harus meminumnya, aku akan meminumnya, itu kata Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, perhatikan, Yesus tahu dengan jelas tantangan kesetiaan yang ada di depannya, kesengsaraan yang ada di depannya. Oleh sebab itu Yesus tahu betapa besar penderitaan yang harus dia alami. Dan itu sempat menggoyahkan sisi manusianya. Dia berkata, kalau memang mungkin cawan ini berlalu, biarlah berlalu. Tetapi sisi ilahinya berkata, kalau memang aku harus minum, aku akan meminumnya. Saudaraku sekalian, kita bersyukur. Yesus memang harus meminum cawan yang tersedia bagi dia. Dan yang luar biasa, dia minum. Itu menunjukkan bahwa dia setia. Dan kesetiaannya bertahan sampai akhir. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita berbicara tentang kesetiaan yang teruji, maka kita harus setia sampai akhir. Dengan apa yang telah ditetapkan, apa yang telah dipercayakan, dan apa yang telah diperintahkan kepada kita oleh Tuhan. Saya berikan contoh kedua, Paulus. Karena ketika kita berbicara mengenai sosok yang setia, yang memang pantas untuk kita bahas adalah Paulus. 2 Timotius pasal 4 ayat 6, Paulus berkata seperti ini. Ini adalah saat-saat menjelang dia mati. Saat-saat terakhir hidup Paulus. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Saudaraku sekalian, kalau kita menyimpulkan seluruh pelayanan Paulus sejak dia dipanggil, sejak dia mengalami encounter dengan Tuhan Yesus, itu dalam perjalanannya ke Damsyik, dan saat itu sampai
akhir hidupnya, menarik. Paulus menyelesaikan pelayanan yang telah dipercayakan kepadanya itu sampai titik darah terakhir. Artinya apa saudaraku sekalian? Artinya dia setia sampai akhir, dia bertahan sampai akhir dalam pelayanannya. Bukan pada waktu dia bebas, berkhotbah bebas, pergi kemana-mana, dia melayani. Begitu di penjara, dia stop, dia tidak melayani. Enggak begitu. Tidak begitu. Paulus melayani Tuhan dimanapun dan saat dia mampu, saat dia hidup. Ketika dia berada di luar gereja, di luar rumah ibadah, di luar penjara, dia melayani Tuhan. Di rumah ibadah, di sinagog, dia melayani Tuhan. Di penjara, dia tetap melayani Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, ketika berbicara mengenai pelayanan dipercayakan, pelayanan yang telah ditetapkan, pelayanan yang telah diperintahkan kepada Paulus, Paulus jalani, Paulus lakukan. Dan kesetiaannya terhadap apapun yang telah Tuhan taruh di dalam kehidupannya, itu dia lakukan. Dan tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Ini luar biasa. Ini yang saya sebut bahwa dia adalah pribadi, sosok yang pantas ketika kita menjadikan dia sebagai contoh teladan tentang kesetiaan. Dia setia sampai akhir dalam pelayanannya. Oleh sebab itu di dalam ayat ke-7, 2 Timotius 4 ke-7, Paulus berkata demikian. Saya percaya dia mengatakannya dengan penuh kebanggaan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudaraku sekalian, kira-kira kita bisa gak mengucapkan kalimat ini? Mengucapkan dengan penuh kebanggaan seperti Paulus. Bisa gak suatu hari kita berkata kepada Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Artinya saudaraku sekalian, begitu kita menjadi orang Kristen, sampai akhir hayat kita tetap menjadi orang Kristen. Sakit penyakit tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Masalah, beban-beban dalam kehidupan, keuangan tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Tekanan, masalah, apapun, penderitaan sekalipun, itu tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Sampai akhir hayat kita tetap percaya kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau kita bisa demikian, saudara layak untuk mengucapkan kalimat ini. Saudara layak berkata kepada Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir Tuhan, dan aku telah memelihara imanku untuk tetap percaya kepadamu. Saudaraku sekalian, kalau memang saudara tahu suatu hari diperhadapkan dengan sebuah situasi, saudara tahu bahwa mungkin sebentar lagi saudara akan pulang ke sorga, maka ucapkan kalimat ini dengan bangga. Amin saudaraku. Jangan hari ini saudara menjadi orang Kristen, 2 tahun lagi ngilang, gak tahu kemana. Hari ini menjadi orang Kristen, 5 tahun lagi gak jelas punya agama atau enggak, punya Tuhan atau enggak. Saudaraku sekalian, kalau hari ini kita menjadi orang Kristen, mari bertahanlah sampai akhir. Dan saudaraku sekalian, coba saya mengajak saudara untuk melangkah lebih jauh. Coba saudara kita evaluasi hidup saudara. Kalau saudara adalah jemaat Antioquia, saudara berjemaat di sini sudah lama. Mari kita coba evaluasi diri kita sebagai jemaat Antioquia. Coba saudara tanyakan kepada diri saudara masing-masing. Kalau hari ini Tuhan itu membawa dan menempatkan saya di gereja ini, kira-kira saya bisa setia sampai akhir enggak sebagai jemaat di tempat ini? Saya bisa bertahan sampai akhir enggak sebagai jemaat di tempat ini? Saudara coba evaluasi diri saudara. Karena kalau kita percaya bahwa bukan kebetulan Tuhan bawa kita, Tuhan tempatan kita, Tuhan pimpin kita ke tempat ini,
maka saudara perlu bertanya pada diri saudara, apakah saya bisa setia sampai akhir? Atau waktu yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan, berkat keuangan yang Tuhan berikan, saudaraku sekalian, semua yang Tuhan percayakan, Tuhan taruh dalam kehidupan saudara, apakah hari ini saudara bisa pakai dengan setia? Waktu Tuhan berikan, saudara bisa pakai dengan setia enggak untuk beribadah? Kesehatan yang baik yang Tuhan berikan, bisa saudara pakai dengan setia enggak untuk ibadah, untuk melayani Tuhan? Berkat keuangan yang saudara ada yang Tuhan titipkan, Tuhan berikan, apakah saudara setia pakai untuk menopang semua pelayanan gereja dan kebutuhan di gereja ini? Atau saudara sebagai seorang pelayan Tuhan? Saudaraku sekalian, apapun pelayanan saudara, coba saudara perhatikan. Kira-kira apakah saudara bisa setia sampai akhir dengan pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada saudara? Coba renungkan saudaraku. Kesetiaan yang teruji adalah kesetiaan yang bisa bertahan sampai akhir. Jadi saudaraku sekalian, kalau kesetiaan saudara itu bisa bertahan sampai akhir, artinya saudara punya kesetiaan adalah saudara yang teruji. Amin saudaraku. Ya, udah melalui proses yang luar biasa. Seperti emas yang telah melalui sebuah proses pembentukan yang luar biasa. Yang bisa menjadi emas. Hari ini saudara bisa lihat, cincin itu bagus, liontinnya bagus. Mungkin pembentukan itu melalui panas yang begitu besar. Amin. Jadi kalau saudara mau tahu kesetiaan saudara itu teruji atau enggak, itu kira-kira saudara bisa bertahan sampai akhir enggak? Dengan apa yang Tuhan telah percayakan kepada saudara. Yang ketiga saudaraku, prinsip yang ketiga kesetiaan yang teruji adalah kesetiaan yang sesungguhnya itu harus terbukti dan teruji oleh berbagai hal di dalam hidup ini. Kita kembali kepada Matius 25 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan untuk saudara. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Saudaraku sekalian, saya percaya ketika kedua hamba yang menerima 5 dan 2 talenta itu menjalankan tanggung jawab mereka, itu bukan langsung begitu mereka dapat 5 talenta lalu mereka usahakan mereka mulai bekerja dengan 5 talenta, mereka langsung mendapat cuan, mereka langsung menghasilkan laba dan sebagainya. Saya percaya tidak saudara. Tidak. Dia dapat 5 talenta, mungkin dia mulai coba tes kerja yang ini, ternyata gagal, rugi 1 talenta. Dia ganti lagi, dia coba kerja yang lain, dia kerja, ternyata salah juga, dia rugi 1 talenta, sisa 3 talenta. Dan saudaraku sekalian, dengan 3 talenta dia tidak menyerah, dia tidak berkata, gue takut deh, tapi dia terus bekerja, dia terus memakai sisa 3 talenta itu untuk apa? Untuk mencoba untuk menghasilkan talenta yang memang dia inginkan. Saudaraku sekalian, ketika dia berusaha untuk memaksimalkan tanggung jawabnya, dengan 5 talenta, dengan 2 talenta yang dipercayakan, pasti ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Tetapi kita melihat dan kita menemukan bahwa satu hal yang pasti adalah mereka tidak mundur, mereka tidak pernah menyerah dengan berbagai tantangan, berbagai masalah, berbagai kesulitan yang mereka hadapi ketika mereka mencoba mengembangkan 5 talenta yang dipercayakan kepada mereka. Kenapa? Karena kalau mereka menyerah, kalau mereka mundur, kalau mereka takut dengan berbagai situasi, kondisi, dengan berbagai tantangan, dengan berbagai proses, maka mereka tidak akan menghasilkan 5 talenta, laba 5 talenta dan laba 2 talenta. Tapi dari hasil mereka menunjukkan mereka itu pantang menyerah. Untuk setia memang tidak mudah, saudara. Karena ujian kesetiaan itu datangnya dari hal-hal kehidupan kita. Ujian
kesetiaan kita itu datang dari hal-hal yang ada dalam hidup yang kita jalani setiap hari. Mungkin saudaraku sekalian, kesetiaan kita itu diuji seringkali melalui masalah yang datang dalam kehidupan kita. Tantangan. Kesetiaan kita juga diuji melalui waktu, melalui penderitaan, melalui kesusahan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, apabila seseorang punya kesetiaan itu teruji, maka itu menjadi kesetiaan yang sesungguhnya. Tapi memang itu tidak mudah. Saya mengajak saudara untuk melihat contoh. Kita tidak akan baca tapi catat aja. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat ke-69 sampai 75. Saudaraku sekalian, itu berbicara tentang Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tapi kalau kita kembali kepada awal, di mana Tuhan Yesus selesai dia puasa 40 hari, dia mulai terjun ke dalam pelayanan. Ya, dan yang pertama yang Yesus lakukan adalah dia memanggil murid. Dia berjalan di pantai Galilea, dia melihat Petrus dan saudaranya. Lalu Yesus memanggil Petrus dan berkata, ikutlah aku. Saudaraku sekalian, itu pertama kali kalau kita ingat Petrus dipanggil oleh Yesus lalu dia mengikuti Tuhan Yesus. Sejak saat dia dipanggil, kemanapun Yesus pergi, Petrus ada. Kemanapun Yesus pergi, dia selalu ikut. Dia menjadi pribadi yang selalu ada di samping Yesus dan dia menjadi seorang sosok yang sangat setia. Bahkan dia dianggap sebagai murid kesayangan Tuhan Yesus. Selalu menemani Tuhan Yesus. Dan dia selalu membela Tuhan Yesus. Bahkan pada saat Tuhan Yesus itu ditangkap. Di Taman Getsemani, begitu Yesus selesai berdoa, Yesus ditangkap. Ketika melihat Yesus ditangkap, saudaraku sekalian, Petrus mengeluarkan pedangnya, lalu dia tanpa disadari dia sabit begitu, dia menetakkan, maksudnya memutuskan ya telinga kanan ya hamba dari imam besar, yaitu telinganya Malkus. Ya. Telinganya Malkus, kalau kita lihat keren juga ya. Si Petrus ya, mana ya begitu dia sabit pas satu telinga putus ya. Coba kalau ke kanan sedikit ya, ke kanan sedikit mungkin tengkoraknya dapat gitu loh. Tapi pas banget ya telinganya putus. Saudaraku sekalian, telinga Malkus begitu putus, ada satu mujizat yang tidak disadari. Begitu putus Yesus ambil, Yesus tempelkan kembali, telinganya berfungsi kembali dan itu tidak dilihat oleh orang. Saudaraku sekalian, satu mujizat yang terlewatkan. Mungkin pada saat itu karena malam, atau karena fokus orang itu mau nangkapin Yesus. Tapi saudaraku sekalian, kalau kita lihat Petrus itu sepertinya masih setia saudara. Kenapa? Karena begitu Yesus ditangkap dibawa pergi, Petrus tidak kabur saudara. Dia tidak seperti murid-murid lain langsung ngilang gitu loh. Tetapi Alkitab mencatat dia mengikuti Tuhan Yesus dari jauh. Bahkan ketika Tuhan Yesus ditangkap, ditaruh di taman, ya di rumah, di area taman daripada imam besar Kayafas waktu itu. Dan mulai ya ditanyain dan diperlakukan dengan sangat tidak baik. Petrus memantau, dia melihat dari jauh. Tapi apa yang terjadi saudara? Ujian yang sesungguhnya terhadap kesetiaan Petrus itu datang. Seorang hamba perempuan ketika melihat Petrus, tiba-tiba dia berkata, dia menunjuk, kamu ini salah satu pengikut dari Yesus, kamu itu muridnya. Langsung spontan. Itu refleks yang cukup bagus. Petrus, oh enggak, sorry, lu salah lihat. Gua tidak kenal dia. Petrus menyingkir sambil dia menyangkal. Tapi dia masih sekitar taman saudaraku. Lalu orang kedua, seorang laki-laki tiba-tiba melihat Petrus. Dan dia tahu, dia
Seperti yang dia ingat dan dia berkata, "Oh, kamu salah seorang murid daripada Yesus." Petrus bilang, "Oh enggak, sorry, lu salah orang." Enggak. Tidak begitu lama, orang ketiga melihat Petrus dan dia berkata, "Nah, kamu ini murid Yesus, salah satu pengikut Yesus." Dan saudaraku sekalian, apa jawab Petrus? "Tidak, bukan, saya tidak mengenal dia." Kali ketiga, ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, kesetiaan Petrus itu pupus, kesetiaan Petrus itu menjadi hilang. Kesetiaan Petrus itu menjadi cacat, saudaraku. Kenapa? Karena dia takut. Situasi kondisi yang mengancam dia, rasa takut, ditangkap, dipukul, disiksa, dianiaya, itu kemudian menghapus kesetiaan Petrus. Situasi kondisi menghilangkan, membuat dia tidak menjadi setia. Saya berikan contoh kedua, Demas. Kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 10. 2 Timotius 4 ayat 10 itu firman Tuhan bilang begini. "Sebab Demas sudah meninggalkan saya karena mencintai dunia ini. Ia sudah pergi ke Tesalonika." Demas, kalau kita melihat sejarah Alkitab, dia tercatat melayani bersama dengan Paulus 60 sampai 62 Masehi. Ya, sejak itu start bareng sama Paulus. Sampai sekitar tahun 67 Masehi. Mereka melayani bersama-sama. Dengan kata lain bahwa Demas dan Paulus itu melayani bersama-sama sekitar 5 sampai 7 tahun. Dan dia seorang yang saat itu begitu luar biasa melayani bersama dengan Paulus. Dia bersama-sama dengan Paulus mengalami berbagai suka, duka, dan penderitaan di dalam pelayanan. Mereka berdua, ya dengan kata lain bersama dengan Paulus, mereka pernah mengalami satu masa mereka perlu menahan lapar bersama-sama, diejek, dimaki-maki, dianiaya, ya, kemudian dipenjarakan. Bahkan saudaraku sekalian, mereka berdua pernah mendapat ancaman pembunuhan dan lain sebagainya. Banyak hal yang dia jalani, dia alami bersama dengan Paulus. Tapi saudaraku sekalian, setelah 5 sampai dengan 7 tahun, setelah beberapa tahun melayani bersama dengan Paulus, ujian kesetiaan dari Demas datang. Demas yang dulunya seorang rekan kerja Paulus, Alkitab berkata berubah setia. Oleh karena apa? Oleh karena godaan dunia yang begitu menarik baginya. Oleh karena godaan satu hidup yang baik. Mungkin saudaraku sekalian, saya hanya berpikir bahwa Demas sudah tidak tahan dengan berbagai penderitaan yang dia alami. Dia mungkin berpikir, ngapain aku mesti susah-susah melayani, ya Tuhan melayani manusia. Ya, kenapa? Lu lihat, dia mulai membandingkan, dia mulai melihat, oh hidup si A, hidup orang-orang yang dia lihat, oh lebih baik enak, bebas, gak pernah pusing, ya gak takut. Ya, nggak dikejar, nggak takut dipenjarakan dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, situasi kondisi, daya tarik duniawi itu kemudian mempengaruhi dan menjadi batu ujian Demas, dan Demas gagal, saudaraku. Pada 5 sampai 7 tahun dia telah melihat bagaimana penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Akhirnya dia meninggalkan Paulus. Alkitab berkata Demas meninggalkan Paulus karena mencintai dunia ini. Oleh sebab itu situasi, kondisi, hal-hal yang ada di sekitar hidup kita, saudaraku sekalian, itu bisa menggagalkan kesetiaan kita. Dengan kata lain bahwa kalau kita mau tahu kesetiaan kita yang sesungguhnya, bahwa kita ini adalah orang yang benar-benar setia atau tidak, itu harus diuji melalui apa yang ada di dalam hidup kita.
apa yang ada di sekitar hidup kita, apa yang kita jalani. Contoh kita lihat hari ini kehidupan kita. Kita coba periksa saudaraku sekalian. Sebagai orang Kristen, kira-kira apakah kita masih bisa bertahan ya ketika ujian dan ya tantangan atas kesetiaan kita itu datang. Contoh saudara. Saudara berdoa kepada Tuhan. Orang Kristen itu berdoa. Dan orang Kristen tahu doa adalah senjata. Tapi masih banyak orang Kristen yang tidak berdoa. Saudaraku sekalian. Saudara berdoa untuk hidup saudara, untuk keluarga saudara, untuk masa depan saudara, untuk berbagai masalah, untuk berbagai pergumulan saudara. Dan saudara berdoa, bukan sebulan 2 bulan, saudara mungkin sudah berdoa 6 bulan, setahun, mungkin ada yang berdoa 3 tahun, mungkin ada yang berdoa 5 tahun. Tapi saudaraku sekalian, ketika saudara berdoa dan Tuhan itu belum mendengarkan doa saudara. Saudara sudah berdoa dengan tekun, berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi Tuhan itu masih belum menjawab doa saudara. Kira-kira, apakah saudara masih tetap bisa setia mengasihi dia? Itu pertanyaan. Atau saudara punya bisnis, saudara punya usaha. Setiap bulan itu merugi. Ya. Saudaraku sekalian, saudara sudah berusaha. Mungkin termasuk sudah saudara doakan. Saudara sudah datang kepada Tuhan, sudah hidup sungguh-sungguh. Ya saudara telah belajar dan ya seringkali kita belajar dari kegagalan. Tapi saudaraku sekalian, bulan demi bulan usaha saudara itu ya merugi. Balik modal pun enggak, tapi terus merugi. Kalau setiap bulan merugi, mungkin saudara berpikir kapan bisa break even point. Perhatikan, kalau bisnis usaha saudara terus merugi, kira-kira saudara masih bisa setia enggak? Saudara sudah ibadah setiap minggu, serius. Bukan saja ibadah hari Minggu, mungkin ya tambah saudara ibadah online lah dari Senin sampai Sabtu. Kalau soal makan, wah saudara punya rohani pasti gemuk. Senin sampai Minggu ibadah terus. Tapi masalahnya, tolong perhatikan saudara. Sangat bagus kalau saudara sering-sering ibadah. Tapi setiap firman Tuhan yang datang harus menjadi rema, jangan menjadi logos saudara. Amin. Kalau firman Tuhan yang saudara dengar itu hanya menjadi pengetahuan, tidak menjadi rema, tidak menjadi daging, gak ada gunanya saudara. Gak ada gunanya. Ya, nanti ujung-ujungnya saudara menjadi orang Farisi. Oke, kita kembali. Nah, kalau usaha saudara merugi, saudara sudah sungguh-sungguh ibadah pada Tuhan, kira-kira saudara masih bisa setia enggak kepada Tuhan? Atau dengan kata lain, saudara punya sakit penyakit, saudara sudah berdoa lama. Saudara sudah berdoa dengan berbagai cara, saudara sudah beriman. Ya, tapi sakit penyakit saudara itu enggak sembuh-sembuh. Apakah saudara masih tetap mau mengasihi Tuhan? Masih mau melayani Tuhan atau enggak? Saudaraku sekalian, saudara sudah pakai cara udah doa, udah puasa, ya bahkan sampai puasi kan mungkin. Saudara, tapi doa saudara itu belum sembuh-sembuh, penyakit saudara belum sembuh-sembuh. Kira-kira saudara masih setia beriman kepada Tuhan atau enggak? Atau saudara punya masalah dalam kehidupan pernikahan saudara. Hubungan suami, ya nggak akur-akur, ya selalu ada masalah, selalu berantem, selalu bertengkar. Saudara sudah berdoa kepada Tuhan. Saudara sudah menyerahkan pernikahan saudara kepada Tuhan. Tapi bertahun-tahun kehidupan pernikahan saudara, ya harusnya seperti di sorga, tapi nyatanya seperti di neraka saudaraku. Kira-kira seperti demikian, saudara masih bisa mengasihi Tuhan atau enggak? Nah, ini semua ada di dalam kehidupan kita. Ini hal-hal yang kita jalani, kita alami, kita rasakan setiap hari. Nah, kalau seperti ini, hal-hal yang ada dalam kehidupan kita, kira-kira kita masih bisa setia enggak? Mau setia enggak? Mengasihi Tuhan, setia ibadah, setia melayani, setia beriman. Kira-kira bisa enggak?
Saudaraku sekalian, kalau kita bicara mengenai kesetiaan yang sesungguhnya, maka kesetiaan saudara itu harus teruji, terbukti melalui hal-hal yang ada dalam kehidupan ini. Kalau saudara bisa tetap setia, walau doa belum didengar, walau bisnis saudara terus merugi, walau sakit penyakit saudara belum sembuh-sembuh, walau pernikahan saudara itu belum pulih-pulih seperti kerinduan saudara. Dan kalau saudara masih tetap bisa setia, itu namanya kesetiaan saudara itu teruji dan terbukti. Dengan kata lain saudaraku, saya tutup dengan statement ini. Kesetiaan kita baru disebut teruji dan terbukti apabila kita bisa tetap setia mengasihi Tuhan walau berbagai tantangan terus-menerus datang dalam hidup kita. Amin. Dengan kata itu baru setia. Itu baru disebut kesetiaan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kesetiaan yang sesungguhnya adalah kesetiaan yang tak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan, kita renungkan bersama-sama saudaraku sekalian. Kita telah belajar tentang kesetiaan yang teruji. Kesetiaan yang teruji adalah kesetiaan yang harus dibuktikan dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin kita. Kesetiaan yang teruji adalah kesetiaan harus bisa bertahan sampai dengan akhir. Dan kesetiaan yang teruji adalah kesetiaan yang sesungguhnya harus terbukti, teruji oleh hal-hal yang ada dalam kehidupan ini. Saudaraku sekalian, coba periksa hidup saudara. Apakah saudara sanggup untuk menjadi pribadi yang setia? Yang kesetiaan saudara itu teruji. Bukan kesetiaan asal ngomong aja. Tapi kesetiaan yang benar-benar telah melalui proses pengujian dan terbukti bahwa kesetiaan saudara itu memang murni, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan kesetiaan saudara. Apapun yang terjadi, saudara tetap bisa mengasihi Tuhan, bisa melayani Tuhan. Karena kesetiaan saudara telah teruji dan terbukti. Renungkan. Mari kita masing-masing kita periksa diri kita. Apakah kita bisa menjadi pribadi yang setia, yang kesetiaannya itu teruji. Renungkan. Haleluya Yesus. Kurbishikian darah palarabashandu. Saudaraku sekalian, saya mau berdoa bagi saudara. Kalau saudara rindu untuk menjadi pribadi yang setia, mari taruh kedua tangan saudara di dada saudara. Datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapa, pada saat ini hamba berdoa, hamba menyerahkan firman-Mu dan menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang rindu dan bertekad mau setia, mau menjadi pribadi yang setia, yang kesetiaannya itu teruji. Tuhan, saat ini hamba berdoa, bila Engkau sendiri yang akan memberikan mereka kekuatan baru. Di dalam nama Yesus, Engkau mengurapi setiap mereka dengan kekuatan baru dan sebuah kekuatan yang akan memampukan mereka tetap setia mengasihi Tuhan, tetap setia beribadah, tetap setia melayani Tuhan apapun yang terjadi. Terima kasih Bapa, serahkan sepenuhnya setiap mereka, bila Engkau sendiri yang akan terus bergerak, berkarya di dalam kehidupan mereka, meneguhkan mereka menjadi seorang pemenang yang bisa setia sampai akhir.
Mulia bagi namamu, di dalam nama Yesus yang luar biasa kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.